Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya ingin menjelaskan tentang manajemen strategi SDM. Nama kelompok kami yaitu ada Ahmad Sadeli dengan NIM 231010 50 33 13. Dan selanjutnya ada Siti Zahrani Irawan dan NIM-nya 23 10 10 50 01 63. Dan selanjutnya ada Widya dengan NIM 23 10 10 50 63 75. Selanjutnya judul kami perencanaan strategis tingkat usaha atau bisnis dan tugas manajer. Materi presentasinya yaitu yang pertama, pengertian perencanaan strategis, yang kedua, pentingnya perencanaan strategis, yang ketiga, proses perencanaan strategis, yang keempat, komponen perencanaan strategis, yang kelima, pengertian manajemen dan peran manajer, yang keenam, kesimpulan. Pengertian perencanaan strategis. Perencanaan strategis merupakan proses menyusun strategis bisnis yang dilakukan untuk mencapai tujuan jangka panjang perusahaan. Perencanaan ini membantu organisasi menentukan arah perusahaan dengan mempertimbangkan berbagai faktor internal maupun eksternal. Selain itu, perencanaan strategis juga digunakan untuk menentukan tujuan jangka panjang perusahaan menghadapi peluang dan tantangan bisnis. Selanjutnya ada menyesuaikan strategis dengan perusahaan lingkungan bisnis. Pentingnya perencanaan strategis. Yang pertama, memberikan arah yang jelas bagi organisasi. Yang kedua, membantu perusahaan memanfaatkan peluang pasar. Yang ketiga, mengurangi resiko dalam mengambil keputusan. Yang keempat, meningkatkan efisiensi penggunaan sumber daya. Proses perencanaan strategis. Proses perencanaan strategis merupakan metode yang digunakan organisasi untuk merancang langkah-langkah mencapai tujuan jangka panjang. Yang pertama, menentukan posisi strategis perusahaan. Yang kedua, menetapkan tujuan yang ingin dicapai. Yang ketiga, mengembangkan rencana strategi. Yang keempat, melaksanakan dan mengelola strategi. Yang kelima, melakukan evaluasi serta revisi strategi. Tahap 1, menentukan posisi strategis. Pertama, mengumpulkan informasi. Yang kedua, mengidentifikasi kekuatan dan kelemahan internal. Yang ketiga, menganalisis kondisi pasar dan instruksi. Yang keempat, mengidentifikasi peluang dalam ancaman eksternal. Tahap 2 dan tahap 3, tujuan dan mengembangkan rencana. Setelah mengetahui posisi perusahaan, langkah selanjutnya adalah menentukan tujuan strategis. Tujuan harus 1. Setelah sejalan dengan visi dan misi perusahaan. 2. Memiliki ukuran yang jelas. 3. Dapat dicapai dalam jangka waktu tertentu. Selanjutnya ada kemudian perusahaan mengembangkan rencana strategis dengan menemukan. Yang pertama, taktik yang akan digunakan. Yang kedua, pembagian tanggung jawab. Yang ketiga, waktu pelaksanaan strategis. Tahap 4 dan 5, pelaksanaan dan evaluasi. Tahap selanjutnya adalah menjalankan strategi yang telah dirancang. Langkah yang dilakukan. 1. Komunikasikan rencana kepada seluruh organisasi. Yang kedua, mengubah strategi menjadi tindakan nyata. Yang ketiga, mengukur kinerja menggunakan indikator seperti KPI. Setelah itu, perusahaan melakukan evaluasi secara berkala untuk menilai keberhasilan strategi dan melakukan perbaikan jika diperlukan. Komponen rencana strategis.
Beberapa komponen penting dalam rencana strategis antara lain: 1. Visi misi, tujuan dan arah perusahaan. 2. Tujuan nilai-nilai inti, prinsip dasar perusahaan. Ketiga, analisis SWOT, kekuatan, kelemahan, peluang, dan ancaman. Keempat, tujuan dan strategis operasional. Yang kelima, pengukuran kinerja dan perencanaan keuangan. Kesimpulan, perencanaan strategis merupakan langkah penting bagi perusahaan untuk menentukan arah dan tujuan langkah jangka panjang. Dengan perencanaan yang baik, perusahaan dapat menghadapi persaingan bisnis secara lebih efektif, menggunakan sumber daya secara efisien, meningkatkan kinerja organisasi. Selanjutnya, peran manajer sangat penting dalam menjalankan strategi tersebut, karena manajer bertugas mengorganisasi dan mengendalikan kegiatan organisasi agar tujuan perusahaan dapat tercapai. Presentasi dari kami kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.